depan Pak Wali Kota. Dan kemudian Pak Wali Kota menanyakan kepada PPRS Pak Tony Sunanto yang pada saat itu diwakilkan oleh Pak Leo, apakah Bapak sudah membayar kepada PLN? Dijawab, tidak. Yang bayar adalah kami, Duta Pertiwi. Nah, hal itu juga disaksikan oleh Pak Yaya sebagai Kasudin Perumahan Rakyat Jakarta Pusat. Dengan pengakuan tersebut, kami merasa terjalimi, Pak. Karena Pak Tony Sunanto telah memungut tagihan servis cas, listrik, air, dan singkifat tanpa sepengetahuan kami, dan bahkan tidak menyetorkan kepada PPRS Heri Wijaya agar kami, Pak, dapat melakukan pembayaran listrik, Pak, PLN, Pak, sapam kami, Pak, cleaning service, Pak, teknisi kami, Pak, perawatan gedung kami, Pak, lift kami, Pak. Sering kalau kita nggak benerin, rubuh itu semua, Pak. Ya, berlebihan. Ya. Ini kan mereka penghuni, jangan bilang lip kami. Mereka kan bayar juga. Bayarnya tidak ke kami, Pak. Ke Kepada Tony Sunanto, Pak. Kalau kami bayarnya kepada Pak Heri Wijaya, Pak, 800. Yang 200 tidak ada. Oh, beliau Heri Wijaya. Ya. Oke. Kita kalau gitu udah semakin paham. Gimana Pak Beni? Ada interupsi? Badan pengelola, Pak. Badan pengelola. Badan pengelola yang ditunjuk oleh PPRS Heri Wijaya, Pak. Pengelola yang ditunjuk. Ya, Pak Beni. Bayar PLN itu ke siapa? Bayar PLN, kami membayar kepada PLN, Pak. Duta Pertiwi yang membayar. Bukan dipungut dari siapa? Dari 800 warga yang membayar kepada Heri Wijaya. Dari penghuni kan? Dari penghuni, Pak. Pemilik kan? Pemilik. Pemilik itu bayar masing-masing bayar ke PLN atau wajib ke Duta Pertiwi? Wajib, Pak, karena dari keterangan PLN ini hanya sampai Cianjur, Pak. Ya, Dari- mengapa wajib ke Duta Pertiwi? Karena Kan dia kami- sudah punya, dia kan sudah dapat. ya, karena Punya Duta Pertiwi- masing-masing itu kan. Yang saya lihat begini loh Pak Ketua. Bentar ya. Anda Ada- jangan nyelondong-nyelondong ya. Kalau dia saya keluarin. Mohon maaf, Pak, mohon maaf, Pak. Ya. Ya, Pak Beni. Kalau udah, bentar juga Anda juga begitu. Kalau mau ngomong ke saya, Ya, Pak. Maaf, Pak. jangan ada suka-suka. Ya, Pak Desmond, Ini maaf. kebiasaan suka-suka. Diam. Hormati lembaga ini. Bukan di pasar atau di apartemen Anda berkuasa. Di sini bukan kekuasaan, ada tatib. Kalau Anda ngomong content of parliament, saya perlakukan mau. Silakan, Dep. Saya mau singkat saja dari cerita awal sampai saat ini. Nampaknya Duta Pertiwi ini mau memonopoli di sana. Macam-macam monopolinya. PLN lah, air minum lah. Kemudian nanti mungkin BTS yang lagi masalah ini. Ya. Hai, itu bisa diusut juga ini. Nah, ya, Duta Pertiwi. Ini Duta Pertiwi ada hubungannya dengan Sinar Masih. Ya, parah ini. Nah, ini monopoli di mana-mana. Yang kedua apa? Isu utama itu adalah Polda Metro Jaya membackup Duta Pertiwi untuk sewenang-wenang kepada para penghuni. Itu kan laporan Pak Sabukan. Itu yang harus disampaikan oleh Pak Kapolda di sini. Laporannya tidak diproses, tapi kalau laporan Duta Pertiwi cepat sekali, sehingga saya bilang sama Pak Saurip Kadi, Anda kan mantan jenderal, bukan mantan jenderal, Anda kan jenderal. Tahu namanya hukum itu, saya bilang tajam ke kawan, tajam ke lawan, ya kan, tumpul ke kawan. Kesimpulannya Polda itu kawannya
Duta Pertiwi. Lawannya para penghuni. Simpel itu Pak. Saya punya harapan besar kepada Pak Kapolda, Pak Karimundo. Selesaikan masalah ini Pak. Dengan tugas utama, Pak Kapolda jangan membela Duta Pertiwi. Duta Pertiwi yang tidak betul. Itu saja Pak Ketua. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ada yang lain? Izin pimpinan. Pak Arsul dulu, kiri kanan ya. Silakan Pak Arsul. Ya, saya ingin bertanya kepada Duta Pertiwi Pak. Ya, saya juga punya strata title. Ya, jadi strata title itu kan karena kita negara hukum diatur, ya, dengan undang-undang rumah susun. Ya, saya ingin bertanya kepada Bapak, tugas Bapak itu sebagai developer membangun, kemudian menjual, setelah terjual, ya, maka menyerahkan kepada tentu perhimpunan penghuni, gitu, ya. Nah, tapi semangat yang saya tangkap, Bapak itu karena merasa developer, inisiator proyek, maka Bapak yang harus mengendalikan semuanya. Dan itu penyakit banyak developer Pak, bukan hanya Duta Pertiwi. Saya tahu, apalagi developer yang besar-besar, karena di backup hubungannya dekat, ya, dengan pemegang kekuasaan. Saya nggak hanya sebut polisi lah, hanya pemegang kekuasaan, ya. Meskipun saya partai koalisi pemerintahan Pak Beni, jadi kalau yang dekatnya ini ya harus di ini juga gitu. Dan kemudian seolah-olah biasanya apalagi developer yang gede-gede itu semuanya bisa diatur untuk tidak mengatakan bisa dibeli gitu. Nah, saya ingin bertanya, kenapa tidak Bapak berpikir ketika kemudian sebut saja yang berhak di proyek strata title itu berbeda pendapat, berselisih, Bapak mundur saja gitu loh. Ya sudah, kalian atur sendiri gitu. Gitu. Kemudian minta bahwa Pak gini, karena ini ribut, udahlah saya nggak mau ngurusi, tugas saya sebagai developer sudah selesai, ini saya serahkan kepada PPRS, ya silahkan dikelola. Tapi kan dari yang tadi Bapak sampaikan dan dari selama ini yang dikesankan, ini kesan itu bisa benar bisa salah Pak ya. Nah, Bapak ingin terus gitu loh. Padahal konsep undang-undang rumah susun di negara kita itu, tugas developer itu Pak. Setelah selesai diserahkan fase-fasenya sekarang sudah selesai. Bahwa kemudian dia ditunjuk jadi pengelola kalau semuanya sepakat ikhlas, karena memang faktor servis yang baik, harga yang kompetitif dan lain sebagainya, ya itu nggak masalah. Banyak yang seperti itu, ya. Jadi saya misalnya punya strata title kantor Pak, kita misalnya kita serahkan ke developer, kenapa? Karena setelah kita minta penawaran dari yang lain pengelola, itu lebih mahal servis charge-nya, jatuhnya per meter. Jadi karena faktor itu kita pertahankan, bukan karena sejarahnya dia yang bangun mulai dari yang itu gitu. Karena faktor, oh ternyata dia tetap lebih murah dan dengan item servis yang dijanjikan lebih. Nah, saya ingin Bapak begitu nggak? Atau Bapak merasa karena Bapak properti developer besar dari grup besar, biasanya grup besar itu kontribusinya kalau di Pilpres juga suka besar Pak, gitulah. Nah, jadi setelah itu juga kemudian merasa, nah kalau agak ya dalam tanda kutip gitu ya, sewenang-wenang sedikit lah terhadap masyarakat, nggak bisa ya bukan cuman yang sekarang, yang sebelumnya juga 10 tahun pemerintahan sebelumnya juga begitu juga gitu loh, sama aja. Jadi itu saya ingin tanya itu aja, terima kasih. Terima kasih. Tolong Bapak Ibu anggota agak tertib ya. Jangan nyelutuk nggak jelas. Hormati forum ini. Kalau udah saya tegur. Ya. Oke Pak Didik, kiri kanan kita ya.
Terima kasih pimpinan. Kasih padat Pak Didik. Substansi ya. Baik, saya to the point aja. Menarik bicara apartemen karena ini juga terkait dengan apa yang disampaikan Bang Arsul, yaitu terkait dengan strata title. Kita tahu bahwa di dalam pengurusan strata title ini tentu sebelum dijual, sebelum dilepas kepada pembeli, ada kewajiban developer yaitu mengurus blitzing, kemudian mengurus izin layak huninya. Gitu. Nah, dalam perspektif ini tentu ada kewajiban-kewajiban yang perlu kita audit terkait dengan pemenuhan fasilitas pasos-pasum yang dimiliki oleh developer, duta pertiwi ketika memang dia sudah menjual unit-unit ini ke pihak ketiga atau pembeli. Salah satunya adalah bagaimana mungkin kemudian unit-unit yang sudah dijual kemudian kemandirian listriknya yang disuplai PLN ini kemudian tidak langsung kepada unit-unit yang ada, yang disuplai PAM juga tidak langsung ke customer atau unit-unit yang ada. Yang saya pahami tadi PLN menyatakan bahwa PLN hanya bertugas sampai gardu. Urusan masuk ke unit adalah urusan dari developer. Bagaimana kemudian PLN bisa memberikan perlindungan terhadap masyarakat? Bagaimana kemudian orang lain bisa memungut jualan listrik? Setahu saya yang bisa jualan listrik hanya PLN. Tidak boleh developer atau yang lain jualan listrik ke masyarakat. Nah, kalau sekarang ini ada fasilitas yang tidak tuntas di dalam unit-unit yang sudah dimiliki pembeli yang beritikat baik, artinya bahwa pembeli tidak bisa direct untuk membayar haknya kepada PLN, pemilik tidak direct kepada Pamjaya. Ini artinya ada mens rea, ada kesengajaan ingin mengkooptasi pembeli terkait dengan hak-haknya. Seperti sekarang yang terjadi sekarang ini. Akhirnya apa? Bahwa semena-mena ketika alasan kemudian duta pertiwi ataupun pengelola tidak membayar kepada PLN, padahal penghuni tidak bisa membayar langsung ke PLN, padahal penghuni tidak bisa membangun Pamjaya. Jangan sampai ini juga kemudian ada desain sengaja secara bersama-sama, baik PLN kemudian Pamjaya maupun juga pengelola bersama-sama kemudian memang melakukan kesepakatan dalam menekan hak-hak dari penghuni ini. Artinya apa? Bahwa saya melihat di sini ada ketidakseimbangan, di sini ada ketidakfairan dari penghuni, bahwa hak-hak dari penghuni di mana dia sudah menerima strata title tapi fasilitasnya tidak diberikan 100%, sehingga di situ berpotensi ada kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh developer atau pihak lain, sehingga dengan alasan bahwa listrik tidak jalan, air tidak jalan, akhirnya terjadi kerugian-kerugian terhadap pembeli ini. Nah, kami juga ingin mengetuk hati dari kepolisian untuk melihat secara jernih persoalan ini. Keadilan ini bukan membenarkan yang kuat, tapi memperkuat kebenaran. Bayangkan jika pembeli yang beritikat baik sudah membayar lunas, kemudian fasilitas yang didapat termasuk hak untuk menikmati PLN maupun listrik ini kemudian tidak direct dan dimonopoli oleh pengelola atau duta pertiwi. Siapa yang salah? Jelas kalau saya bisa mengatakan ini adalah akal-akalan dari duta pertiwi, akal-akalan dari pengelola karena tidak memberikan hak sepenuhnya kepada pembeli yang beritikat baik. Ini persoalan hukum. Jangan kemudian aparat digunakan seolah-olah ini atas nama ketertiban, seolah keamanan, tapi tanpa melihat duduk persoalannya secara utuh bahwa masyarakat pembeli yang beritikat baik ini sudah mendapatkan haknya atau belum. Ini bicara strata title. Oke, Pak Didi, Ya. cukup dulu, Saya nanti kita lihat. merekomendasikan sekali aja, Pak. Saya mau balikin ini ke duta pertiwi dulu. Oke. Ada dua hal dari paparan Pak Arsul dan Mas Didi yang harus dijawab oleh duta pertiwi. Ya. Apakah yang dimaksud dengan surat detail yang dimaksud Pak Arsul tadi dan apa yang dipaparkan Pak Didi itu benar seperti itu? Silakan jawab. Tidak, Pak. Jawab. Kalau tidak cukup, Pak. Ya, oke, Bapak. Pak Didi jelas uraiannya, Pak Arsul jelas. Ya. Oke. Kita mau dengar. Cocok nggak nanti Pak Arsul kalau tidak sesuai dengan Anda maksud, Anda bantah.
Pak Didi juga begitu. Silakan. Nah, saya jawab ya Pak. Saya jawaban dari Pak Arsul dulu tadi pemaparannya. Kalau saya nggak salah, tugas Duti kan Duta Pertiwi ini ada bagiannya Pak. Ada bagian developer dan kebetulan saya bagian pengelolaan Pak. Beda divisi ya Pak. Itu dulu. Nah, terus kenapa Pak Arsul bilang kenapa kami tidak mau mundur? Nanti kan pertanyaan begitu ya Pak. Nah, karena dari ada sengketa ini di tahun 2013 sampai 2023 kami menalangi yang 200 unit ke Saurip Kadi. 200 unit kan dia bayar ke Saurip Kadi tapi dia tidak dibayarkan yang setor kami. Kurang lebih 40 miliar Pak. Itu dibayarkan dulu, makanya kami menyarankan ada lembaga likuidator untuk mengaudit kami dan mengaudit keuangannya mereka. Ya. Terus saya jawab lagi, apakah dari Duta Pertiwi ini yang tadi Pak Arsul tanya dari segi harga atau dari segi mana ya kan? Dekat apartemen kami Pak, jarak 2 kilo itu ada namanya apartemen Grand Pramuka di Cempaka Putih. Itu IPL-nya Pak sekarang 23.000 Pak per meter square. Ya. Gading Nias di sana yang kelasnya Rusunami 12.000 Pak. Kebetulan saya sebagai pengelola hanya 9.700 per meter persegi. Jadi 50% lebih murah Pak dibanding Grand Pramuka dan 30% lebih murah dibandingin Gading Nias Pak. Itu jawabannya dari Pak Arsul Pak Arsul ya. Pak Arsul ada sanggahan atau apa? Oke, ada hal yang harus Bapak Ibu ingat. Gini loh, Duta Pertiwi itu ada kegiatan bangun dan ada kegiatan pengelola. Siapa yang membenarkan pengelola itu kalau tanpa persetujuan? Nah, saya ingin tahu. Dalam kontrak, dalam perjanjian pembelian, itu ada nggak perjanjian bahwa yang mengelola ini Duta Pertiwi? Nggak ada Pak. Kalau nggak ada, itu Bapak, legal. boleh saya bantu Pak? Boleh saya interupsi boleh? Silakan. Kalau interupsi. Oke. Sebentar ya. Saya tertarik tiba-tiba interupsi ketika saudara dari PT Duta Pertiwi menjawabnya tidak. Coba buka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011. Di dalam pasal 74 kan jelas bahwa siapa yang memiliki yang membangun rumah susun, maka dia harus ujungnya membentuk P3 SRS. Itu undang-undang. Ketika saudara mengatakan tidak tahu itu, berarti Anda tidak pernah membaca ini undang-undangnya. Kenapa ini penting saya sampaikan? Itulah yang membuat pengusaha-pengusaha ini tidak memonopoli seperti pembicaraan dari awal. Dia yang bangun, dia yang mengelola, mulai dari pembayaran PLN-nya, PAM-nya, security-nya, dan sebagainya. Saya lama tinggal di apartemen kecil yang Bapak sebutkan tadi itu, Grand Pramuka. Saya tinggal di situ Pak. Saya bayar di PL, terlalu besar yang Bapak sebutkan. Dulu kita tidak bayar seperti itu. Jauh lebih rendah kami dibanding saudara di sana. Saya tinggal di situ. Alamat saya di sini masih alamat Grand Pramuka Pak. Nah, coba jelaskan apa pengetahuan Bapak tentang Undang-Undang Nomor 20 tadi itu. Pak, boleh saya jawab? Gini Pak, yang saya jawab tidak itu tidak ada yang Bapak saya jawab tidak itu bukan artinya tidak saya yang harus mengelola. Tadi Pak, kita selesai membangun developer itu tahun 2002 Pak, terakhir untuk Cempaka Mas ya. Dan perumahan kami tahun 1999 Pak. Sudah diserahkan dari developer kepada PPRS sebelum ada masalah. Udah kami serahkan Pak. Tidak ada yang membubarkan Pak.
saudara yang tidak memperhatikan apa yang menjadi kewajiban saudara sebagai yang membangun ini apartemen. Tidak boleh begitu, tidak boleh lepas tangan seperti itu modelnya. Tetapi di lain pihak, Anda menggunakan sebuah kekuatan untuk diperhatikan ketika ada yang tidak sesuai dengan keinginan saudara. Ini kan tidak balance, Pak. Tidak boleh begitu. Jangan baik-baiknya kita kejar, ketika ada masalahnya kita lepas tangan. Tidak boleh begitu. Tinggal di apartemen. Bapak mungkin tidak pernah tinggal di apartemen, susahnya, Pak. Oke? Dengan urusan. Respon, boleh saya lanjut Pak Pimpinan Sidang? Mana? Yang pertanyaan dari Oke, Bapak silakan. saya teruskan. Untuk pertanyaan Bapak biar asisten saya, legal saya yang menjawab ya Pak. Permasalahan hukum. Yang mana legal Anda? Silakan. Ya, jadi Bapak izin, punten. Jadi dasar hukum, jadi gini, apartemen Geraha Cempaka Mas sudah berdiri sejak tahun 99. Nah, pada tahun 99, 22 Desember, Duta Pertiwi sebagai developer sudah menyerahkan benda bersama, bagian bersama, tanah bersama kepada PPRS Perdana saat itu. Dan PPRS Perdana saat itu baru mendapatkan pengesahan dari SK Gubernur pada tahun 2000, Pak. Itu dulu ya, Pak. Nah, jadi dasar Duti mengelola Geraha Cempaka Mas karena gedung itu di tahun 99, maka dia menggunakan Undang-Undang Rumah Susun yang lama, yakni nomor 16 tahun 85, beserta PP turunannya nomor 4 tahun 88, di mana di pasal 64, pengelolaan terhadap rumah susun dan lingkungannya dapat dilaksanakan oleh suatu badan pengelola yang ditunjuk atau dibentuk oleh perhimpunan penghuni. Jadi, pengurus perhimpunan penghuni saat itu menunjuk badan pengelola yakni PT Duta Pertiwi, Pak. Nah, karena gedung ini kan sudah berusia kurang lebih 20 tahun ya, Pak. Jadi, kemarin terakhir saya baru mengolek data 10 tahun terakhir, Pak. Yakni di tahun 2012 sampai dengan 2015. Terlampir adalah nomor surat penunjukannya, Pak. Di mana dokumen ini juga sudah kita serahkan ke Polda waktu kita dipanggil sebagai saksi. Jadi Bapak, Ibu pimpinan rapat atau DPR kalau boleh berkenan, izinkan saya menyampaikan sedikit kronologis hukum Geraha Cempaka Mas kalau berkenan. Saya pikir cukup ya, karena bukan itu substansinya. Ya, substansinya adalah ya yang Bapak yang Duta Pertiwi dan Anda legalnya. Ada pertanyaannya. Ya. Tadi saya tanya, apakah penghuni yang menunjuk Duta Pertiwi untuk mengelola? Katanya tadi tidak. Kan? PPRS Geraha Cempaka Mas. Anda jawab ada penunjukan penghuni, tapi Bapak ini bilang tidak. Kalau saya tangkap dari beliau, Bentar. beliau jawabnya Saya tidak izinkan Anda ngomong, bukan pasar di sini. Saya berdiskusi dengan dia bertanya, bukan dengan Anda. Kebiasaan yang dekat dengan kekuasaan, yang suka-suka nyeletok ya. Dari Sinarmas, BTS. Karena karakternya ini orang-orang yang biasa dekat dengan orang-orang yang berkuasa yang menjajah. Saya bertanya sama Anda. Saya tadi bertanya, ya, kan ada dua perusahaan Duta Pertiwi, satu untuk bangun, satu untuk mengelola. Tadi saya tanya, perjanjian pengelolaan Duta Pertiwi itu ke penghuni itu gimana? Anda bilang nggak ada. Tadi atau ada atau tidak? Dari PPRS ada Pak. Kalau dari perseorangan warga tidak ada. Seharusnya Dari perkumpulan warga PPRS ada. Dari perorangan atau kelompok? kelompok Pak. Oke, yang mempermasalahkan Anda dari Surip KDCS perorangan atau kelompok? Kelompok juga Pak. Nih, begitu loh. Ya, ini catatan penting bagi kita, Bapak Ibu Komisi 3. Kenapa? Ini kan urusan perdata, ya, yang harusnya bisa didamaikan oleh mereka. Tidak perlu ke Polda, tidak perlu ke DPR seperti ini. Makanya saya agak tegas. Gitu.
Jangan sampai yang bukan urusan masyarakat dalam artian pidana, jadi urusan kita cawe-cawe, walaupun kita ini wakil rakyat. Saya cuma mengingatkan aja. Ya, orang datang kita akan layani, tapi substansinya kita harus paham. Jangan sampai yang kita tidak bisa selesaikan karena di segi kita keperdataan, ya, kita ikutan. Oke, tadi ada pertanyaan Mas Didi, silakan jawab. Pak Didi kan menanyakan izin layak huni, SLF segala macam ya Pak. Iya, silakan Pak Didi, ulang. Biar tegas pertanyaan saya tanya, Duta Pertiwi. Ketika Duta Pertiwi ini menjual, apakah semua fasilitas yang menempel pada unit itu sudah diberikan, termasuk meteran listrik? Saya pertegas saja, termasuk meteran listrik yang dimana PLN memonopoli penjualan listrik ada di unit itu. Kemudian apakah PAM juga meterannya sudah menempel di unit? Kenapa saya katakan? Jika itu belum ada menempel di unit, apakah itu bisa dikatakan bahwa unit yang dijual ini layak dan fasilitasnya cukup sehingga bisa dikatakan izin layak huni? Meskipun izin layak huni sudah dikeluarkan oleh gubernur. Tentu ini persoalan lain yang harus kita dalemin. Artinya apa? Jika di unit itu kasarnya tidak ada fasilitas yang menempel seperti PLN atau PAM, di mana penghuni bisa langsung membayar ke PLN, langsung bisa membayar PAM, boleh dong saya berasumsi bahwa ini memang ada desain dari developer yang tidak memberikan sepenuhnya fasilitas kepada masyarakat sehingga bisa mengendalikan penghuni setiap saat. Itu yang satu. Kedua adalah saya tahu bahwa perhimpunan penghuni ini memang dari sumber dari pengelolaan. Pertanyaan saya, dari jumlah NPP, nilai perbandingan proporsionalnya, bahwa majority haknya ini masih ada di Duta Pertiwi atau di pemilik-pemilik unit. Kenapa saya tanyakan? Wajar jika desain ini kemudian dibangun oleh Duta Pertiwi jika mayoriti kemudian pemilik NPP ini masih ada di Duta Pertiwi. Artinya sampai kapanpun penunjukan perhimpunan penghuni ini ya domainnya dari Duta Pertiwi, sehingga begitu kita tahu bahwa developernya Duta Pertiwi, dibentuk perhimpunan penghuni, kemudian menunjuk kembali Duta Pertiwi sebagai pengelola. Loh, ini perlu kita dalemin. Makanya saya katakan bahwa saya merekomendasikan kalau di dalam rapat ini kita rekomendasikan apakah betul izin-izin fasos-fasumnya dan juga izin layak huni dan segala macamnya masih dimiliki oleh Duta Pertiwi, karena ini persoalan lain yang juga harus kita lindungin, perlindungan minoriti kepada penghuni atau pembeli yang beretikat baik. Itu yang kami tanyakan, Pak. Silakan Pak. Ya, baik, izinkan saya menjawab Pak. Tadi sudah ditegaskan Pak, dari tahun 1999 kita menyerahkan kepada PPRS Pak. Dan perlu Bapak ketahui, unit Duta Pertiwi hanya tersisa 15 Pak. 15 unit dari tahun 1999 Pak ya. Jadi 12 tahun, 13 tahun sebelum ada masalah Pak. Pak, pertanyaan saya dijawab dulu. Ya. Yang listriknya sudah masuk unit Pak. nggak? Sudah Pak. Berarti kita sudah menyerahkan, berarti sudah Pak. Kenapa kemudian pembayarannya tidak dibayarkan langsung oleh penghuni kepada PLN? Karena kan aturan rumah susun itu kan kita menyerahkan kepada warga, dan warga ini membentuk PPRS dan dia boleh mengelola atau menunjuk badan pengelola. Pada saat tahun 99 itu kebetulan dia menunjuk Duta Pertiwi Pak. Nah, kalau laporan pertanyaan Bapak lagi yang kedua, apakah itu majority? Tadi saya sebutkan Pak Heri Wijaya ini saya mengelola 800 warga Pak. 200 warga di Pak Saurip Kadi Pak. Jadi kami mayoritas Pak, dan mayoritas ini menuju kami Pak. Sampai yang sekarang ada bermasalah ya, 800 dan 200. Kalau tahun 99 atau tahun 2012 itu full 100% menuju kami Pak. Itu ya Pak. Baik, pimpinan, izin interupsi pimpinan. Silakan, Faisal. Saya mencoba meluruskan. Berdasarkan semua yang disampaikan, saya kira dalam hal ini developer sudah menyerahkan pada tahun 99 kepada PPRS, dan PPRS
PPRS sudah mengelola ini dan menunjuk kembali kepada Duta Pertiwi. Nah, di sini sebetulnya kalau saya mau mengatakan pada Duta Pertiwi, sebetulnya usahakanlah bahwa PT pengelola dan PT developer itu dibedakan sehingga tidak terjadi kerancuan. Saya orang Lipo, Pak. Hampir seluruh PPRS sementara Lipo bangun, saya ketua PPRS sementara. Zaman dulu, 15 tahun yang lalu, Pak, sebelum saya jadi anggota DPR. Nah, jadi dalam hal ini ada 800 yang memiliki NPP, ada di pihak Bapak, ada 200 yang memiliki NPP juga ada di pihak Pak Saud Kadi. Pertanyaan saya, ini saya tujukan kepada DPRKP. Kenapa ada forum ya toh, yang tidak forum melakukan rapat tetapi diberikan izin seperti yang di sini disampaikan, sehingga timbullah dualisme. Ini DPRKP nih, karena kenapa memberikan izin ini gitu, padahal rapat ini tidak quorum, kan gitu. Kalau apa yang disampaikan Pak Dirkrim tadi, kalau ini tidak diberikan izin, tidak ada terjadi dualisme. Nah, kenapa selamanya saya kasih tahu, mohon maaf saya bukan menjelekkan apartemen, tetapi kalau tinggal di apartemen itu tidak pernah lebih murah daripada tinggal di landed house. Karena ada apa? Ada biaya milik bersama yang harus ditanggung oleh bersama. Contohnya, listrik itu, lift itu kan tidak dibayar oleh penghuni, tapi dibayar oleh pengelola. Pengelola ini adalah mereka yang mengumpulkan uang dari penghuni-penghuni itu dan membayar kepada PLN. Nah, disinilah letaknya bahwa penghuni itu pasti bayarnya lebih mahal. Listrik di koridor-koridor, listrik di taman, siapa yang bayar? Kan itu dari pihak penghuni. Nah, disinilah masuk NPP, nilai pemilihan proporsional. Membagi ongkos itu semua sesuai dengan NPP tersebut. Kalau itu dihitung ke per KWH-nya akan jadi lebih mahal. Nah, jadi tolong pengertian di sini bahwa yang saya tanyakan lagi, DPRKP ini kenapa bisa memberikan izin kepada yang tidak quorum? Saya mengatakan tidak quorum karena hanya 200. Ya, saya pakai dari Pak Dirkrim tadi datanya ini halaman 3 P3RSGCM ini hanya 200 orang, Pak. Sedangkan kalau memang mesti mau quorum itu 50 plus 1. Nah, ini kalau ini tidak terjadi, tidak akan terjadi dualisme ini. Terima kasih pimpinan. Tolong klarifikasi ini dulu dari DPRKP. Terima kasih. DPRKP. Izin pimpinan, karena saya baru 1 bulan Pak menjabat jadi PLT, mohon dibantu dengan tim saya Pak dari perumahan juga, Ibu Lady dan Pak Yaya Pak selaku Kabid RPM. Silakan Bu Yaya, Bu Lady. Baik, izin Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu di Komisi 3 yang terhormat, yang saya hormati, menjawab pertanyaan Bapak. Jadi untuk Geraha Cempaka Mas di tahun 2018 Bapak, jadi itu sebelum pihaknya Pak Tony Sunanto ataupun pihaknya dulu itu Lili Tiro Pak, bukan Heri Wijaya, itu melakukan rapatnya masing-masing. Jadi sebenarnya akar permasalahan waktu itu adalah rasa ketidakpuasan sebagian warga terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh badan pengelola waktu itu, yaitu Duta Pertiwi. Lalu kemudian timbullah apa yang dilakukan oleh Pak Tony Sunanto, mereka melakukan RUA LB sendiri yang kemudian akhirnya digugat oleh pihaknya Lili Tiro. Lalu kemudian di tahun 2018 Pak,
itu terbit peraturan Menteri PUPR nomor 23 tahun 2018 tentang P3SRS. Dan juga beberapa bulan setelah itu terbit juga peraturan Gubernur nomor 132 tahun 2018 tentang pembinaan pengelolaan rumah susun milik. Dengan terbitnya kedua peraturan tersebut, kami menerapkan kewajiban untuk seluruh apartemen yang ada di DKI Jakarta untuk melakukan penyesuaian terhadap peraturan tersebut dan juga terhadap Undang-Undang 20. Di dalam peraturan tersebut yang perlu disesuaikan adalah nama perhimpunan dari PPRS menjadi P3SRS, dari Perhimpunan Penghuni Rumah Susun menjadi Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun. Kemudian disesuaikan juga adalah struktur organisasinya. Jadi dulu itu susunannya hanya ke pengurus saja, tapi dengan peraturan yang baru susunannya menjadi susunan pengurus dan susunan pengawas. Kemudian yang ketiga yang harus disesuaikan adalah mengenai tata tertib hunian. Nah, di dalamnya juga ada aturan baru mengenai hak suara. Jadi ada hak suara pemilihan dan ketiga hak pengelolaan, pemilikan dan penghunian. Kemudian ada juga perubahan mengenai surat kuasa. Nah, terhadap perubahan-perubahan tersebut itu hanya beberapa ya Pak. Itu kita mewajibkan dalam waktu 3 bulan seperti yang dipersyaratkan oleh peraturan tersebut. Seluruh apartemen di DKI Jakarta harus melakukan penyesuaian. Nah, dari situ kita memang sudah mengundang Pak. Jadi karena di GCM itu memang dari 2013 sebelum itu ya, itu karena ada ketidakpuasan kemudian mereka membentuk sendiri kepengurusannya, itu memang sudah berkonflik Pak. Jadi kami memandang di tahun 2018 adalah saat yang tepat karena seluruh apartemen harus restart lagi Pak aturannya. Pada saat itu kita mengundang para pihak. Kita mengundang pihaknya Pak Tony Sunanto CS, kemudian Ibu Lili Tiro CS untuk hadir di Dinas Perumahan agar kita bisa sama-sama mengkonsolidasikan keduanya untuk melakukan penyesuaian. Karena dengan penyesuaian itu, sebagaimana amanat dari pasal 74 ayat 1 Undang-Undang 20, di mana pembentukan P3SRS itu merupakan kewajiban para pemilik. Jadi kita akan meminta kedua belah pihak tersebut sebenarnya untuk bisa memfasilitasi hal tersebut. Namun pada saat itu yang datang hanya dari pihaknya Pak Tony Sunanto. Dari pihaknya Ibu Lili Tiro tidak pernah datang Pak. Nah, karena kami mengacu pada jangka waktu 3 bulan yang diamanatkan oleh Pergub ini, walaupun memang tidak bisa berjalan ideal karena kita menangani hampir 300 apartemen di DKI Pak. Lalu kami berdasarkan rapat internal di Dinas Perumahan yang dihadiri juga oleh instansi dari Biro Hukum dan suku dinas serta wali kota, itu mengambil keputusan karena kan kita tidak boleh membiarkan keadaan dalam pembiaran ya Pak. Kita memutuskan agar pihak Pak Tony Sunanto yang berespon positif terhadap kepatuhan di peraturan yang tadi sudah saya sebutkan itu untuk memfasilitasi penyesuaian kelembagaan P3SRS di GCM. Nah, kami sudah dampingi Pak tahapan demi tahapannya. Jadi kami menyarankan bahwa pembentukannya harus dilakukan secara terbuka, pendaftaran pengumumannya juga harus dilakukan secara terbuka, dan semuanya diharapkan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pergub. Nah, kami menilai tahapan-tahapan dilakukan oleh pihak Tony Sunanto, bahkan di situ kami memastikan bahwa agar pihak sebelah yang bertentangan dengan Bapak dipastikan mereka harus juga sudah menerima undangannya. Dan itu disampaikan pada saat itu waktu kami klarifikasi, mereka menjawab kami sudah menyampaikan undangannya. Kemudian dari situ tahapan-tahapan sudah kami dampingi. Nah, akhirnya kami terbitkan SK Kepala Dinas nomor 591 dan 592 mengenai pengesahan AD Dana ART serta susunan pengurus dan pengawas P3SRS di GCM Pak. Demikian Pak yang dapat dijelaskan. Terima kasih. Paisan, ada yang dipertanyakan? Terima kasih pimpinan. Jadi Pak Tony Sunanto ini sudah dari 2013 Bu ya? Atau menggunakan, ini kan di SK-nya ada akte jadian nomor 60, 61, 62, aktenya 2013. Tapi diakui oleh pemerintah tahun berapa? Karena ini kan sementara ini pakai dasar SK Gubernur, pengelolaannya PT Duta Pertiwi pakai SK Gubernur tahun 2000. Nah, ini sebetulnya kalau nggak ada
SK gubernurnya? Pakai apa dia? Terima kasih. Silakan. Baik Bapak izin. Jadi berdasarkan aturan yang sebelumnya Pak, kita tidak pernah mencatatkan kepengurusan P3 SRS yang ada di GCM Pak. Itu sebelum tahun 2018. Jadi pada waktu Pak Tony Sunanto itu rapat di 2013, itu kami tidak pernah mengesahkan itu Pak. Karena memang tidak ada kewajiban untuk Dinas Perumahan mengesahkan itu. Kewajiban Dinas Perumahan mengesahkan kepengurusan timbul setelah Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018. Makanya tadi saya sampaikan Pak, di tahun 2018 kita mengundang seluruh pihak untuk bisa sama-sama melaksanakan apa yang diamanatkan di pasal 103 Pergub 132 tahun 2018. Jadi kami tidak melihat lagi ke sana Pak, karena memang aturannya sudah di restart, sudah diperbaharui lagi dengan tadi peraturan menteri dan peraturan gubernur Pak. Itu kami lakukan dengan standar yang sama kepada seluruh apartemen yang lain Pak di Jakarta. Demikian Pak. Izin pendalaman sedikit Pak. Silakan Pak Iksan. Pimpinan. Jadi saya boleh confirm Bu ya, bahwa yang memiliki SK gubernur itu adalah pengelola PT Duta Pertiwi ini. Kan gitu Bu. Kalau mohon maaf saya pakai datanya Pak Dirkrim Bu ya. Jadi pengelola PT Duta Pertiwi dasar SK Gubernur nomor 1029/2000. Sementara memang di sini belum ada, mereka baru menggunakan akte P3 SRS CGM nomor 60 tapi belum ada SK Gubernurnya. Jadi kalau kita merefer atau merujuk kepada peraturan gubernur, berarti akan keluar SK Gubernur kan gitu Bu? Oh ini ada SK Gubernurnya Bu. Silakan Bu. Ya, izin menjawab Pak, bahwa SK Gubernur yang dimaksud tadi itu adalah nomor 1029 tahun 2000 Pak ya. Itu adalah pengesahan terhadap lembaganya Pak, atau badan hukum P3 SRS-nya, bukan terhadap kepengurusannya. Jadi pengesahan terhadap pengurusan itu baru timbul setelah Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018. Gitu Pak. Iksan, cukup? Nah, yang harus ditanyakan siapa yang punya kapasitas Pak Iksan? Ya, sebenarnya kan yang punya kapasitas legal itu siapa sebenarnya? Ya ini persoalan keperdataan jadinya kan? Makanya saya bilang tadi ngurus keperdataan, kasihan polisi ini. Pak Jaki, silakan. Saya tertarik ini Pak. Ya tadi Bapak ngomong mengenai masalah state terrorism. Karena masalah ini akhirnya kita lihat seolah menempatkan negara menjadi teror terhadap warganya. Ya, kira-kira begitu. Tadi penjelasan daripada Dirkrimum sudah cukup jelas mengenai masalah di belakangnya. Yang walaupun bukan tugas polisi, Pak. Itu jelas bukan tugas polisi. Polisi datang setelah ekses, baru polisi datang. Nah, di sini saya lihat apa yang disampaikan oleh Pak Iksan tadi. Ini memang kericuhan terjadi karena siapa yang berhak menentukan ini semua, Pak. Sehingga terjadi kedua pengurusan, Pak. Ada satu yang 800 KK, ada yang 200 KK. Nah, di sini yang saya minta pada penjelasan daripada pihak Duta Pertiwi juga, tolonglah diselesaikan masalah dualisme ini, Pak. Karena kemarin Pak Tunggu datang ke sini, Pak Sori Padi juga mengeluh, terang-terangan mengeluh, mencap bahwa polisi itu berpihak pada satu pihak, seperti yang dikatakan Pak Benny Harman. Setelah terjadi ekses, Pak. Nah, terjadi ekses swab kalau dibiarkan, Pak. Saya sendiri lihat di sini, Pak. Apa yang disampaikan dalam paparan tadi sampai mengarahkan massa. Ada massa dari Mesuji dan sebagainya. Ini sudah terjadi ekses. Jadi saya mohon penjelasan, Pak. Kenapa tidak bisa diselesaikan masalah yang dualisme kepemimpinan? Kalau kita mau melihara terus, ini akan terjadi gangguan Kamtipmas, Pak. Ini tidak mudah diselesaikannya, Pak.
apa yang disampaikan oleh Dirkrimum itu mesti kita tanggapi segera nih Pak. Kalau hanya terus-terus dibiarkan begini Pak, ini memelihara ranjau Pak, pasti akan meledak. Saya rasa demikian. Terima kasih Pak. Silakan. Kalau dari Pak Iksan dan Pak Jaki, pada prinsipnya kita ingin ini bisa diselesaikan, ya, bisa diselesaikan, ya. Nah, mungkin agak enaknya bisa nggak diselesaikan, atau pula penyelesaian menurut PT Duta Pertiwi itu gimana gitu? Kalau memang ada pemikiran untuk menyelesaikan, kira-kira mau kemana penyelesaian ini? Kalau begini terus, ya, tidak akan selesai, ya. Banyak fitnah yang muncul akhirnya. Ini yang tidak boleh. Apalagi ada statement tentang state terorisme itu, ya. Negara jadi teroris dalam kasus apartemen kan lucu banget gitu loh. Bagi saya sedih gitu loh. Kenapa? Negara ini tidak boleh jadi terorisme di dalam rangka urusan apartemen, ya. Muncul kalimat ini yang menurut saya merusak institusi kepolisian, ya. Kita jaga ini. Silakan, kira-kira ada solusi atau apalah. Pak, biarkan legal kami menjawab karena tadi kan ada pertanyaan agak mendasar ya. Silakan. Oke, Bapak Ibu, punten, saya izinkan perkenankan kami untuk menjelaskan terkait kronologis Geraha Cempaka Mas dari tahun 2013 sampai dengan 2000 saat ini, Bapak. Jadi, kepengurusan Geraha Cempaka Mas itu diganti setiap 3 tahun sekali. Nah, pada kepengurusan terakhir di tahun 2012 sampai 2015, Pak Saurip tadi menginisiasi forum komunikasi warga, Pak. Kemudian pada bulan September 2013, beliau membuat RULB. Nah, akte RULB-nya ini sudah diperiksa, dilaporkan di Majelis Kode Etik Notaris, Pak. Hasil putusannya baru ada pada tanggal 10 November 2017. Saya tidak memperdalam ini bukan substansi. Ada yang paling penting, ini bisa diselesaikan atau tidak? Pak, ini kalau itu urusan hukum nanti. Sebentar ya. Ingat, saya stop Anda bicara dulu. Kenapa? Kalau ini jadi bukan wilayah Komisi 3. Ini wilayah Anda. Kalau udah berbau hukum, gugatan dengan surut tadi kalau tidak bisa diselesaikan. Yang ingin saya pertanyakan adalah, ada nggak kemungkinan ini diselesaikan secara damai, yang tanpa ribut-ribut, tanpa melibatkan pihak ketiga? Kan begitu? Apa Iksan tadi antara 200 dan 800, antara Duta Pertiwi dengan Surip tadi. Ini kemungkinan ada perdamaian nggak? Kalau nggak ada, ya kita cukup aja rapat sampai hari ini. Silahkan kalian bermasalah hukum. Yang hari ini Pak Surip tadi merasa terganggu ada keterlibatan polisi Pak Kapolda, gitu loh. Merasa terganggu. Ada kalimat state terrorism. Ini bagi kami di Komisi 3 dalam gitu loh. Silakan. Kemungkinan itu namanya kemungkinan itu pasti ada Pak Ketua, ya kan? Yang pasti hal mendasar itu adalah penyelesaian dulu keuangan Pak. Kalau dari pihak kami, karena kan kami yang menalangi dari tahun 2013 sampai sekarang ya Pak. Jadi pertama-tama ya kami minta keuangannya Pak Heri Wijaya yang menunjuk kami diaudit, dan keuangan yang Pak Saurip Kadi kumpulkan uangnya 200 KK ini diaudit, karena Pak Saurip Kadi ini tidak pernah membayar listrik, nggak usah listrik deh, security dari pihak kami, teknisi dari pihak kami. Jadi kegunaan uangnya itu ada di mana biar sama-sama jelas dulu Pak. Setelah jelas baru duduk urun rembuk Pak, ya kan, baru bisa sama-sama. Kalau nggak gini nanti yang DRKP menunjuk Bapak misalnya A yang jadi atau B yang jadi, tetap ada silang sengketa Pak, karena kan keuangannya ini belum jelas Pak. Oke, sebentar. Kira-kira bisa ketemu Pak Surip Kadi enggak kita bahas? Ya. Kalian rancang, ketemu nggak? Kalau nggak ketemu kita biarin aja Pak Kapolda. Ini kan jadi perdata. Ya. Kalau kita bicara menjelaskan ini, melibatkan PDAM, melibatkan distrik, ya kan sebenarnya mereka ini nggak berkepentingan langsung. Ketua, yang izin Ketua. adalah, ya? Izin Ketua, Karan. Bentar lah, ya.
substansi atau tidak? Mana substansinya? Kalau nggak substansinya, saya tolak. Oke, terima kasih Ketua. Saya kira ini sudah mengerucut dan ini saya kira setuju dengan Ketua yang disampaikan Ketua bahwa sebetulnya persoalan ini nggak terlalu rumit sebetulnya Ketua. Kalau kemudian dua belah pihak ketemu, saya kira akan selesai. Nah persoalan ini kan hari ini belum tentu bisa ketemu dua-duanya Ketua. Termasuk misalnya ya soal membahas soal audit keuangan, saya kira itu nanti dulu. Yang penting dua-duanya ketemu sepakat lalu kemudian tidak ada yang dirugikan. Kemudian yang kedua, saya tidak mau kemudian pihak kepolisian disudutkan. Seolah-olah bahwa polisi kemudian membela pengusaha dan lain sebagainya. Saya tidak mau itu. Dan setahu saya dari hasil laporan ini polisi sudah melakukan hal yang sudah proporsional dan profesional, saya kira sudah melakukan mediasi lalu kemudian sudah menjaga Kamtipmas dan sebagainya. Tinggal persoalannya ini dua belah pihak apakah ada keinginan untuk berdamai. Saya kira itu Ketua. Lah kalau memang nggak mau damai, saya sepakat dengan Ketua. Ya sudah, karena ini ranah perdata, ya sudah silahkan. Begitu nanti ada putusan, semua sama-sama saling menghormati apa putusannya. Saya kira itu Ketua. Terima kasih. Kira-kira gimana? Bisa berdamai nggak? Tadi kan tidak menutup kemungkinan. Ya, bisa nggak? Ya, kami panggil Surip Kadi dengan kawan-kawan, kami panggil kalian. Nanti disaksikan Komisi 3 dengan tidak perlu Kapolda. Ya, Pak Karyoto, cukup beliau. Kita nonton aja. Ya, kita nonton aja. Kalau nggak ketemu bukan urusan kita lagi. Setuju Pak Kapolda? Udah cukup. Ya. Udah, kalau masih bongkar lagi nggak usah. Kita lihat mereka bisa berdamai nggak? Kenapa? Karena Pak Surip Kadi merasa polisi tidak adil, tidak di tengah, kan begitu. Nah sekarang kalau mereka tidak selesai urusan keperdataan, silakan. Kalau mereka melakukan kerusuhan, tindak ke Pak Kapolda. Gimana? Kalau gitu cukup sampai di sini, kesimpulan aja. Tolong tayangkan kesimpulan, ya. Saya bacakan kesimpulannya. Komisi 3 DPR RI mendesak Polda Metro Jaya agar menangani permasalahan apartemen Geraha Cempaka Emas secara netral, profesional sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Bapak Ibu, silakan Beb. Meminta. Oke, jangan mendesak. Tidak berteman sama Pak Karyoto nanti itu. Kita ini sahabat Pak Karyoto. Meminta. Bapak Ibu, setuju? Setuju? Mbak Sari? Setuju? Pak Kapolda? Ini kesimpulannya rapat hari ini. Dalam waktu dekat kami akan mengundang Duta Pertiwi, Pak Surip Kadi, Komisi 3 dan Polda Metro Jaya sebagai saksi saja, ya, mengawasin saja, ya, agar kalau ada ekses kepolisian tahu, Komisi 3 tahu. Yang tidak diharapkan kemungkinan-kemungkinan itu agar pihak kepolisian melakukan antisipasi ke depan. Demikian pertemuan kita hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. Salam sama Pak Arif dari Pak Desmond, ya. Salam